9 Maret 2025, Stadion Patriot, Bekasi. Persija Jakarta versus Arema FC. Persija sedang bermain dengan 9 pemain. 2 kartu merah sudah keluar. Semua orang di stadion, semua yang menonton di rumah, sudah mulai pasrah. Mereka pikir ini akan jadi malam yang berat bagi Macan Kemayoran. Tapi di menit 32, seorang bek tengah bernomor punggung 4 melihat kiper lawan, Lucas Frigeri, berdiri terlalu maju dari gawangnya. Beberapa meter di depan kotak penalti, tanpa pikir panjang, tanpa ragu, ia lepaskan tembakan jarak jauh. Bola melengkung sempurna, melewati jangkauan kiper, masuk ke sudut gawang yang tak terjangkau. Stadion Patriot yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergemuruh. Persija menang 1-0. Tapi tak ada yang tahu, malam itu sejarah baru lahir. Pernah lihat gol ini? Kalau belum, komen gila di bawah. Nanti kita bahas kenapa gol ini masuk nominasi Puskás 2025. Halo, selamat datang di Catatan Supporter. Episode kali ini spesial. Kita akan cerita tentang Rizky Ridho. Bukan cuma soal gol spektakulernya yang masuk nominasi Puskás Award 2025, tapi soal perjalanan panjang, kerja keras tanpa henti, dan bagaimana seorang anak Surabaya menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang namanya bersaing dengan Lamine Yamal dan Declan Rice. Rizky Ridho Ramadhani lahir di Surabaya, 21 November 2001. Ia tumbuh di tengah kota pahlawan, di lingkungan yang sederhana. Sejak kecil, bola sudah jadi teman setianya. Lapangan tanah yang becek usai hujan, gawang dari kayu yang kadang miring, sepatu bolet yang bolong di bagian jempol, itu semua adalah stadion pertamanya. Disinilah cinta sepak bolanya mulai tumbuh. Bakatnya mulai terlihat saat ia bergabung dengan SSB Simo Putra. Di usia belasan tahun, ia sudah menunjukkan naluri bertahan yang alami. Badannya mungkin belum sebesar sekarang, tapi keberaniannya sudah terlihat. 3 tahun di Simo Putra, lalu ia pindah ke Persikoba Kota Batu. Perjalanan panjang seorang bek tengah dimulai. Tahun 2018, pintu besar terbuka. Ridho masuk Akademi Persebaya Surabaya. Usianya baru 17 tahun. Disinilah kariernya mulai bersinar. Latihan demi latihan ia jalani dengan tekad kuat. Ia tahu untuk menjadi pemain profesional tidak ada jalan pintas. Bersama Persebaya U20, ia meraih juara Elite Pro Academy 2019. Nama Rizky Ridho mulai dikenal publik sepak bola Jawa Timur. Promosi ke tim utama Persebaya datang tahun 2020. Saat itu, usianya baru 19 tahun. Ia langsung mendapat kepercayaan bermain. Total 43 penampilan untuk Bajul Ijo. Dari pemain muda yang menjanjikan, Ridho perlahan menjadi pilihan utama di lini belakang. Ia dikenal sebagai bek yang tenang, jago membaca bola, dan punya kemampuan duel udara yang baik. Tapi yang membuatnya istimewa adalah satu hal. Ia punya tendangan jarak jauh yang mematikan. Dan itu akan mengubah segalanya. Bulan Mei 2021, Rizky Ridho dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Debutnya langsung terjadi di laga internasional melawan Afghanistan. Usianya baru 19 tahun saat itu. Banyak yang meragukan, pemuda ini cukup kuatkah menghadapi pemain-pemain senior? Tapi Ridho membuktikan, usia bukanlah penghalang. Ia main seperti veteran, tenang, tidak terburu-buru, membaca permainan dengan matang. Sejak saat itu, Ridho tak pernah absen dari skuad Garuda. Hingga saat ini, ia sudah mencatatkan 47 caps untuk Timnas Indonesia. Usianya baru 24 tahun, ia menjadi pemain paling berpengalaman di skuad FIFA Series 2026. Saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ridho jadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Ia masuk dalam Team of the Week versi AFC, prestasi yang membanggakan. Tahun 2023, babak baru dimulai. Ridho memutuskan pindah ke Persija Jakarta. 43 penampilan untuk Persebaya, kini ia melanjutkan karier di ibu kota. Perpindahan ini bukan tanpa kontroversi. Ada fans yang kecewa, ada yang mendukung, tapi Ridho memilih fokus pada lapangan. Di Persija, kariernya makin moncer. Ia menjadi pilar utama lini belakang Macan Kemayoran. Musim 2024-2025, Ridho ditunjuk sebagai kapten utama Persija Jakarta. Usianya baru 23 tahun saat itu. Ia menjadi salah satu kapten termuda dalam sejarah Macan Kemayoran. Tanggung jawab besar ada di pundaknya, tapi Ridho tak gentar. Ia memimpin tim dengan tenang di lapangan dan di luar lapangan.
Kini, di musim ketiganya bersama Persija, Ridho memimpin tim yang saat ini duduk di posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 51 poin. Targetnya sederhana, tapi ambisius. Juara. Sebuah gelar yang akan melengkapi perjalanan kariernya yang sudah penuh warna. Dan tibalah kita di momen yang mengubah segalanya. 9 Maret 2025. Persija Jakarta versus Arema FC. Laga yang tak ada istimewa di awal, tapi Persija main dengan 9 pemain setelah 2 kartu merah. Semua orang sudah pasrah. Stadion Patriot hening. Tapi Ridho tidak. Dari posisi bek tengah, ia melihat kiper Arema, Lucas Frigeri, berdiri terlalu maju dari gawangnya. Beberapa meter di depan kotak penalti, tanpa pikir panjang, tanpa ragu, ia lepaskan tembakan jarak jauh. Bola melengkung sempurna, melewati jangkauan kiper, masuk ke sudut gawang yang tak terjangkau. Stadion Patriot yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergemuruh. Persija menang 1-0. Tapi yang terjadi setelah itu, di luar dugaan. Gol Ridho masuk nominasi Puskás Award 2025. Pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang namanya bersaing dengan gol-gol terbaik dunia. FIFA sendiri yang mengumumkannya. Media internasional mulai meliput. Rizky Ridho, bek tengah dari Surabaya, kini dikenal dunia. Ia bersaing dengan Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang mencetak gol spektakuler ke gawang Espanyol. Juga dengan Declan Rice, gendang Arsenal yang mencetak free kick ke gawang Real Madrid di Liga Champions. Dan Lucas Ribeiro, pemain Brazil yang mencetak gol solo dari tengah lapangan. Ridho adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Satu-satunya bek tengah di antara penyerang dan gelandang serang. Awalnya, Ridho sendiri tidak percaya. Subuh-subuh, ia mendapat pesan dari orang tuanya. Ia pikir itu hoax. Ia balik tidur lagi. Pas bangun, dunia sudah heboh. Ponselnya penuh notifikasi. Dari kapten Persija, dari bek timnas, kini namanya bersaing dengan bintang-bintang dunia. Dari Surabaya ke panggung dunia. Sejak Puskás Award digagas FIFA pada 2009, belum pernah ada pemain Indonesia yang masuk nominasi. Belum pernah, hingga Rizky Ridho memecahkannya. Di Asia Tenggara, Ridho menjadi pemain kedua yang masuk nominasi setelah pemain Malaysia Muhammad Faiz Subri pada 2016. Tapi ada satu perbedaan besar. Faiz adalah pemain sayap. Ridho adalah bek tengah. Sebuah pencapaian yang langka dan membanggakan. Bek tengah mencetak gol jarak jauh seperti ini jarang terjadi. Itulah kenapa FIFA memasukkannya ke nominasi. Sebuah pengakuan bahwa sepak bola Indonesia punya talenta kelas dunia. Gol Ridho bukan sekedar gol. Ia adalah pernyataan, kita ada. Indonesia ada di peta sepak bola dunia. Sekarang, Rizky Ridho sedang mempersiapkan diri untuk FIFA Series 2026 bersama pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Turnamen ini akan digelar di Stadion Utama GBK pada 27 dan 30 Maret 2026. Dan Ridho sebagai pemain paling senior punya peran penting. Ada pengalaman baru yang dirasakan Ridho saat berlatih bersama Hartman. Pelatih asal Inggris ini punya metode unik, membawa televisi ke lapangan untuk menunjukkan taktik sebelum latihan. Ridho sempat kaget, ternyata metode seperti ini sudah biasa di Eropa. Hartman sangat detail dalam menyampaikan instruksi. Dari posisi pemain, pergerakan, hingga strategi bertahan dan menyerang. Hingga 24 Maret 2026, 15 pemain sudah bergabung di Jakarta. Ridho menjadi salah satu yang paling senior dengan 47 caps. Ia adalah pemain paling berpengalaman di skuad ini. Dan ia siap membimbing pemain-pemain muda yang baru pertama kali merasakan panggilan timnas. Ridho juga mengakui bahwa latihan Hartman punya intensitas tinggi. Tapi ia siap. Targetnya membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di FIFA Series, lalu melangkah ke Piala Asia 2027. Dan pada akhirnya mewujudkan mimpi terbesar, Piala Dunia 2030. Di level klub, Rizky Ridho memasuki musim ketiganya bersama Persija Jakarta. Dan tekadnya bulat. Juara. 2 tahun sebelumnya, Ridho gagal membawa Persija juara, tapi ia tak patah semangat. Dalam wawancara di situs resmi Persija, ia berkata, "Setiap saya bermain, saya akan memberikan segalanya untuk tim. Di tahun ketiga ini, semoga ada rezekinya membawa Persija juara." Saat ini, Persija duduk di posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 51 poin. Ridho sudah mencatat 4 tembakan tepat sasaran musim ini, membuktikan dirinya bukan hanya bek tangguh, tapi juga ancaman di lini serang. Ia adalah kapten yang tak hanya bicara, tapi memberi contoh di lapangan.
Ridho tahu ada jutaan harapan yang menanti. Dari Jakmania yang setia mendukung, dari fans Persebaya yang dulu membesarkannya, dan dari seluruh Indonesia yang kini menjadikannya kebanggaan. Ia siap memikul beban itu. Beban yang berat, tapi juga yang membuatnya terus melangkah maju. Rizky Ridho, anak Surabaya yang tumbuh di lapangan tanah, jebolan Akademi Persebaya yang kini jadi kapten Persija, bek tengah yang jadi tembok kokoh Timnas Indonesia, pemain pertama dari Indonesia yang masuk nominasi Puskás Award, tendangan jarak jauhnya yang spektakuler bukan sekedar gol. Itu adalah pernyataan, sepak bola Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Dan di usianya yang baru 24 tahun, Ridho masih punya banyak cerita yang akan ditulis. FIFA Series 2026 tinggal beberapa hari lagi. Piala Asia 2027 sudah di depan mata. Piala Dunia 2030 adalah mimpi besar.